Mulai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan terkait perencanaan dermaga atau perencanaan pelabuhan di PT Politama Propindo, Transit Indramayu atau Balongan. Jadi kita lanjutkan terkait pemilihan dermaga proyek apa yang cocok yang akan dibangun di PT Politama ini. Kita lanjutkan saja. Baik, mungkin dari teman-teman masih ada yang belum tahu apa itu dermaga. Jadi dermaga sendiri merupakan struktur yang dibangun di tepi perairan seperti pantai, sungai, ataupun di danau yang berfungsi untuk merapatkan dan menambatkan kapal yang akan melakukan proses bongkar muat barang atau menaik turunkan penumpang. Berdasarkan konstruksinya, tipe dermaga dibagi menjadi 3, yaitu tipe wharf, tipe pier, dan tipe jetty. Untuk ketiga dermaga tersebut berikut gambarannya. Saya ambil dari buku Bambang Triatmojo 2010 berjudul Perencanaan Pelabuhan. Ini merupakan tipe wharf, ini tipe pier, dan ini tipe jetty. Untuk ketiga tipe ini saya akan jelaskan ke slide berikutnya. Tipe-tipe dermaga. Yang pertama adalah tipe wharf. Tipe wharf ini dibuat sejajar garis pantai serta dibuat berimpit dengan daratan yang berfungsi sebagai penahan tanah di belakangnya. Wharf biasanya digunakan untuk pelabuhan peti kemas yang membutuhkan area yang luas untuk kelancaran proses bongkar muat barang. Wharf hanya bisa merapatkan kapal pada satu sisi dermaga. Jadi tipe dermaga wharf ini biasanya digunakan atau kebanyakan digunakan untuk pelabuhan peti kemas atau kargo kering gitu. Karena dermaga ini membutuhkan area yang cukup luas untuk proses bongkar muatnya, seperti lapangan penumpukannya. Juga ini apron biasanya untuk truk atau kren untuk menaik turunkan barang, dan juga konstruksinya cukup berat karena dermaga ini mengangkut peti kemas. Dan dermaga ini biasanya hanya dapat menyapatkan pada satu sisi dermaganya yang di sini aja, tapi bisa berjajar gitu. Berbeda dengan tipe pier dan jetty, mereka bisa menempatkan kedua sisinya. Kita lanjutkan ke tipe berikutnya, yaitu tipe pier. Dermaga tipe pier ini berbentuk tegak lurus dengan garis pantai dan berbentuk seperti jari yang dapat merapatkan kapal di kedua sisinya, sehingga dapat merapatkan kapal dengan jumlah banyak. Dermaga pier biasanya digunakan pada pelabuhan perikanan. Jadi untuk dermaga ini atau dermaga pier ini berbeda dengan wharf yang tadi. Kalau dermaga wharf yang tadi kan cuman bisa merapatkan pada satu sisinya, sisi dermaganya. Nah, kalau pier ini bisa kedua sisinya dan bentuknya seperti jari manusia. Kadang bukan cuma satu, biasanya banyak. Sini gitu. Biasanya banyak. Nah, sini kan. Terus ada lagi. Di sini biasanya ada kapal-kapal yang bertambat gitu. Biasanya dermaga ini banyak digunakan pada pelabuhan perikanan. Baik, kita lanjutkan saja ke tipe berikutnya, yaitu tipe jetty. Jadi untuk tipe jetty ini yaitu dibangun menjorok ke laut agar ujung dermaga berada pada kedalaman yang cukup untuk merapatkan kapal. Dermaga jetty biasanya digunakan pada pelabuhan curah cair untuk bongkar muat kapal tanker atau LNG. Jadi dermaga jetty ini biasanya digunakan pada perairan yang dangkal, karena kan fungsi utama dari dermaga jetty kan untuk mengakomodir atau menanggulangi dangkalnya perairan gitu. Jadi ketika perairan ini dangkal, pastikan kalau pakai dermaga tipe pier atau tipe wharf gitu, maka kita harus mengeruknya gitu agar dari kapal ini bisa bertambat gitu. Nah, untuk mengakomodir atau menanggulangi pengerukan yang cukup mahal, maka dibangun dermaga jetty, karena fungsi utamanya kan untuk menentukan kedalaman yang cukup gitu. Dan biasanya dermaga ini banyak digunakan untuk merapatkan kapal tanker yang bobotnya cukup besar gitu, sehingga membutuhkan kedalaman cukup besar juga. Lalu kita lanjut ke pemilihan tipe dermaga. Ada beberapa faktor
yang harus diketahui untuk pemilihan tipe dermaga apa yang cocok. Di antaranya adalah jenis kapal, lalu ukuran dari kapalnya, lalu kondisi topografi, lalu kondisi hidrooceanografi. Keempat tipe ini digunakan untuk penentuan atau pemilihan tipe dermaga yang cocok atau yang sesuai dan seekonomis mungkin. Kita lanjutkan. Jadi pada PT Politama sendiri, kondisi existingnya yaitu yang saya dapatkan dari annual report PT Politama, jenis kapal yang digunakan pada pelabuhan Pelindo Cirebon yaitu kapal LPG dengan kapasitas 1.700 MT sampai dengan 2.500 MT yang dilengkapi dengan flexible hose dan jalur pipa yang mampu melakukan penyaluran LPG. Jadi saya dapatkan untuk jenis kapalnya yaitu LPG atau LNG. Lanjutkan ke ukuran dimensi kapal. Nah, untuk ukuran dimensi kapal sebenarnya dibutuhkan beberapa data seperti data frekuensi pengiriman, dan di sini saya tidak mempunyai data tersebut. Jadi saya gunakan asumsi, di mana pada asumsinya adalah pada 1 bulan akan melayani 9 kapal. Pada 1 tahun akan melayani 108 kapal dengan kapasitas produksi rencananya 1 tahun yaitu 1 juta ton. Maka minimum ukuran kapal yang akan digunakan yaitu sebesar 9.259,26 ton jika dibulatkan menjadi 1.000 ton, sehingga digunakan kapal dengan kapasitas 1.000 dwt. Rujuk pada tabel dari buku Bambang Triatmojo Perencanaan Pelabuhan, di mana untuk kapal LPG dengan kapasitas 1.000 ton maka digunakan kapal dengan spesifikasi sebagai berikut, seperti kapasitas angkutnya, displacementnya, lalu panjang total atau LOA, panjang garis air atau LPP, lebar dari kapal dan draft dari kapal. Lalu data selanjutnya yaitu data kondisi perairan. Merujuk pada Pemkab Kabupaten Indramayu 2011, kondisi perairan pesisir Kabupaten Indramayu bertopografi landai atau perairan dangkal. Maka dari ketiga data ini kita bisa menyimpulkan dermaga apa yang cocok yang akan dibangun di PT Politama ini. Dari ketiga data ini kan, yang pertama jenis kapal, yaitu kapal LPG, dimana pada kapal LPG kan biasanya digunakan pada dermaga jetty. Lalu untuk kedua, ukuran kapal juga cukup besar gitu, dengan kapasitas 1.000 ton. Lalu yang terakhir adalah kondisi perairan, yaitu perairan dangkal, dimana merujuk dari tipe dermaga jetty ini juga sangat bagus ketika dibangun pada perairan dangkal, karena dermaga ini mencakup gitu untuk menanggulangi dangkalnya perairan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dermaga yang cocok yang akan dibangun di PT Politama Balungan ini yaitu bertipe jetty, karena merujuk pada ketiga kriteria ini. Jadi tipe dermaga yang akan digunakan pada PT Politama SID Balongan atau Indramayu yaitu bertipe jetty. Lalu selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui tipe dermaga apa yang akan digunakan, itu dilanjut ke pengumpulan data. Berikut data-data yang akan digunakan untuk membangun dermaga, yaitu data angin, meliputi beban mooring, pemilihan tipe bolar, lalu data gelombang, meliputi beban gelombang dan elevasi dermaga, lalu data pasang surut dan kenaikan muka air laut atau SLR untuk mengetahui elevasi dermaga, lalu data arus untuk mengetahui beban arus dan juga pemilihan tipe bolar, data tanah untuk mengetahui daya dukung tanah, dan data gempa untuk mengetahui kekuatan gempa. Dan terakhir yaitu data kapal dan data operasional yang akan digunakan untuk mengetahui beban mati tambahan pada dermaga. Mungkin sekian dari penjelasan terkait tipe-tipe dermaga dan juga pemilihan tipe dermaga yang akan dibangun di PT Politama Plan SID Balongan. Lalu saya akan melanjutkan terkait pengumpulan data dan pengolahan data untuk
perencanaan pelabuhan ini atau dermaga ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kurang mohon koreksinya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.